Bill mengalami kram perut dan pergi ke rumah sakit. Di sana, dia diresepkan obat. Keesokan paginya, dia ditemukan tidak sadarkan diri. Polisi menemukan seseorang telah menukar pilnya dan menginterogasi 3 tersangka. Dr. Johnson, ahli jantung, menemui Bill jam 3 sore dan menuliskan resep obat tersebut. John, petugas kebersihan rumah sakit, datang untuk membersihkan kamar Bill jam 7 pagi, menemukan pria itu dan menghubungi polisi. Susan, suster Bill, membawakan obat ke kamar pria itu jam 8 pagi. Siapa yang berbohong? Susan. Petugas kebersihan sudah memanggil polisi 1 jam sebelum Susan membawakan pil untuk Bill. Mia punya kucing baru dan membawanya pulang ke rumah yang ia tinggali bersama 3 orang lainnya. Tapi mereka semua tidak suka dengan kucing itu. 3 bulan kemudian, Mia pergi keluar kota selama 2 hari. Saat kembali, kucingnya hilang. Dia pun bertanya pada semua penghuni rumah. Steve tidak menyadari kucingnya hilang. David bilang dia alergi kucing dan tidak akan sanggup berdekatan dengannya. Shaun yang mengurus kucing itu dan dia sangat syok saat kucingnya hilang pagi itu. Siapa yang berbohong? David. Kalau dia alergi kucing, dia tidak akan tahan berada di rumah yang sama dengan kucing milik Mia selama beberapa bulan terakhir. Kamu mengunjungi kastil terbengkalai, lalu terperangkap di ruang bawah tanah. Ada tongkat bambu kecil di meja, panjangnya hampir sama dengan lenganmu. Di hadapanmu ada 3 pintu, dan kamu harus menghabiskan 1 jam di balik salah satu pintu itu agar bisa keluar dari kastil. Mana pilihan yang paling aman? Di balik pintu pertama, ada 100 tikus liar dan ganas. Di balik pintu kedua, ada kotak berisi air dan kamu harus menenggelamkan kepalamu di dalamnya. Pintu ketiga, ada kolam tak berujung yang dipenuhi ubur-ubur kotak. Pintu kedua, kamu bisa memakai tongkat bambu untuk bernapas. Brian pergi ke kota terdekat naik kereta api. Dia menaruh jam tangannya di meja dan mencari tiketnya saat kereta memasuki terowongan yang gelap. Saat keretanya keluar terowongan, jam tangan Brian hilang. Hanya ada 3 orang di gerbong tersebut. Mary tidur sepanjang perjalanan. Christopher sedang mencari dompetnya untuk membeli kopi. Mike bermain game di ponselnya. Siapa yang mengambil jamnya? Pelakunya, Mary. Saat awal perjalanan, lengan bajunya tergulung. Dan kalau dia tidur, dia tidak akan menurunkan lengan bajunya. Saat Sarah berjalan keluar dari mall, tasnya dijambret dan pelakunya kabur mengendarai mobil merah. Pihak keamanan mall menutup tempat parkir dan menemukan 3 orang yang punya mobil merah. Alisa berkata dia ada di dalam mall sedang berbelanja saat dipanggil pihak keamanan. David bilang dia baru saja tiba. Bob bilang dia hendak membayar biaya parkir dan keluar mall. Siapa yang tidak jujur? David, ada surat tilang parkir di jendela mobilnya. Dari tanda di dinding, dia sudah ada di situ selama lebih dari 2 jam tanpa membayar sehingga dapat surat tilang. Dasar, dia juga berbohong soal alergi kucing. Simon menyusup masuk ke rumah orang terkaya di area tempat tinggalnya dan mengambil berlian paling mahal. Polisi menangkapnya saat Simon keluar dan menggeledah tubuhnya. Polisi tahu Simon mencurinya. Jadi saat mereka tidak bisa menemukan apapun, mereka meronsen tubuh Simon. Tapi tetap saja, mereka tidak menemukan apapun. Di mana Simon menyembunyikan berlian itu? Begitu polisi menangkapnya, Simon menaruh berlian itu di salah satu saku baju polisi. Setelah penggeledahan selesai dan mereka mengantarkan Simon pulang, dia mengambil kembali berlian itu tanpa sepengetahuan polisi. Ilmuwan gila membawamu ke ruang bawah tanah dan berencana menyekapmu di sana selama setahun.
Dia menyuruhmu memilih salah satu dari 3 makanan selama setahun agar kamu bertahan hidup. Mana yang kamu pilih? Pasta dan roti, nasi dan kacang, steak dan brokoli. Kalau hanya makan pasta dan roti, kamu akan kekurangan nutrisi hanya dalam 8 bulan. Steak dan brokoli memang rendah karbohidrat. Sayangnya, kedua makanan ini akan menurunkan massa ototmu agar kamu bertahan hidup. Pilihan terbaikmu adalah nasi dan kacang. Makanan ini mengandung 9 asam amino penting yang diperlukan tubuh. Selain itu, kamu bisa membiarkan kacang mentah itu berkecambah dan memakannya agar mendapatkan vitamin C. Kamu pinter amat, Ci! Setahun berlalu, dan kamu berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu. Tapi kamu harus memilih salah satu pintu yang dibuat si ilmuwan agar bisa keluar. Pintu pertama dipenuhi dengan bekicot yang beracun. Di balik pintu kedua, ada 5 beruang kutub yang sangat lapar. Pintu ketiga berisi tangki air asin dengan ratusan piranha. Mana yang paling aman? Pintu ketiga, piranha merupakan ikan air tawar dan tidak bisa hidup di air asin. 3 narapidana sedang makan malam. Salah satu dari mereka adalah orang kaya. Apa kamu bisa menebak yang mana? Bukan pria yang makan steak dan udang. Label kecil di bajunya menunjukkan kalau dia itu chef dan dia senang menyiapkan makanan spesial untuk dirinya sendiri. Pria dengan perhiasan mungkin menunjukkan kalau dia kaya, tapi di penjara, perhiasan sama sekali tidak berarti. Pria ketigalah orangnya. Orang kaya biasanya tampil biasa saja di penjara supaya tidak jadi sasaran empuk narapidana lainnya. Itulah kenapa dia tidak memamerkan barang mahal atau statusnya. Sekelompok peneliti mencoba menguji pengetahuanmu. Mereka membawamu ke laboratorium di suatu pulau di Italia dan memberikan 3 hidangan untukmu. Tapi hanya satu yang aman dimakan. Mana yang kamu pilih? Keju yang ada belatungnya, hati ikan buntal kukus, atau jamur fly agaric? Hati ikan buntal bisa beracun jika tidak diolah dengan benar. Dan jamur fly agaric adalah salah satu jamur paling berbahaya di dunia. Namun keju dengan belatung sebenarnya adalah hidangan khas di Sardinia, Italia. Jadi aman untuk dimakan. Masa sih? Suatu hari kamu terbangun di suatu arena, tapi kamu tidak tahu bagaimana kamu bisa ada di sana. Dari pengeras suara, kamu mendengar kalau kamu harus bertarung dengan salah satu dari 3 hewan hibrida. Mana yang kamu pilih agar tetap hidup? Beruang kutub berkepala ular derik, kuda Nil berkepala singa, atau gabungan kepala dan tubuh hiu putih besar dan kaki jaguar? Pilih gabungan hiu putih besar dan jaguar. Karena di tubuh hiu ada insang, jadi makhluk ini tidak akan bisa bernapas di daratan. Kamu adalah seorang astronot dan berhasil mendarat di Mars untuk suatu ekspedisi. Satu anggota tim menyambutmu di pintu masuk pangkalan memakai pakaian olahraga. Setelah masuk, kamu menutup pintu dan menunggu di ruang bertekanan sebelum melepas pakaian luar angkasamu. Saat kamu berjalan masuk, kamu mendapat pesan bahwa ada seorang penipu di pangkalan. Siapakah dia? Astronot lain yang menutup wajahnya karena terbakar matahari? Teknisi dengan kulit bersisik? Atau orang yang menyambutmu di pintu depan tadi? Orang yang kamu temui pertama kali. Kalau dia manusia, tak mungkin dia selamat di luar pangkalan dalam atmosfer Mars. Saat berjalan di hutan, kamu berpapasan dengan warga setempat yang misterius yang menghalangi jalanmu. Dia berkata, kalau kamu memecahkan teka-teki darinya, kamu boleh pergi. Tapi kalau gagal, kamu harus tinggal di hutan untuk selamanya. Teka-tekinya seperti ini. Kamu adalah lautan tak berair, pantai tak berpasir, kota tak berpenghuni, dan pegunungan tak bertanah. Apakah kamu?
Kamu adalah peta. Kamu memutuskan pergi menjelajahi gua setempat. Kamu memasukinya dan longsor menutupi jalan keluarmu. Di hadapanmu ada 4 terowongan dengan tanda yang memberi petunjuk soal bahaya di dalamnya. Mana yang kamu pilih agar tetap selamat? Terowongan berisi lava cair, terowongan yang dipenuhi gas beracun, terowongan yang berisikan kelelawar yang sangat banyak, atau terowongan yang dipenuhi laba-laba beracun. Pilih yang terakhir. Laba-laba tidak memangsa manusia dan biasanya malah menghindari manusia. Kamu baru saja pindah ke kota baru yang hanya punya 2 tukang cukur. Kamu mengunjungi keduanya untuk memutuskan mana yang kamu pilih. Toko pertama agak berantakan dan tukang cukurnya juga perlu bercukur dan potong rambut. Toko yang kedua mengkilap dan rapi. Selain itu, rambut dan janggut si tukang cukur juga rapi. Tapi kamu memutuskan untuk pergi ke toko yang pertama. Kenapa? Kedua tukang cukur ini saling memotong rambut mereka dan kamu memilih yang hasil cukurannya paling baik. Kamu bekerja sebagai pembantu di rumah megah milik seseorang. Tapi pemiliknya memberi tugas yang sulit. Saya perlu setidaknya sejumlah kursi untuk sebuah meja yang akan diduduki oleh 4 ayah dan 2 kakek dengan 4 anak laki-laki. Kamu tidak boleh bertanya sedikit pun. Tapi berapakah jumlah kursi yang setidaknya harus kamu sediakan? Ayah juga bisa jadi kakek dan mereka juga anak laki-laki dari seseorang. Mary menjual sebuah tali seharga Rp30.000. Si pembeli memberinya Rp100.000. Karena Mary tak punya kembalian, dia pergi ke toko sebelah untuk menukar uang. Dia kembali dengan uang Rp70.000. Tapi, tiba-tiba pegawai dari toko sebelah datang dan memberitahu kalau Mary telah memberinya uang palsu. Mary menghubungi detektif dan dia harus memberitahu berapa jumlah kerugiannya. Berapa yang harus dia jawab? Rp70.000 dan tali. Oh, dan rupanya yang memberi uang palsu tadi namanya David. Ya ampun, nyusahin banget si David ini.